Pernah nggak kamu ngalamin habis beli iPhone, nggak lama kemudian harganya turun? Jelas nyesek banget sih. Jadi mari kita membahas kapan waktu yang tepat untuk membeli iPhone. Penurunan harga itu sering banget terjadi di iPhone-iPhone baru yang lawas. Kalau sekarang iPhone 13 lah ya. Di Indonesia itu kayaknya stok baru iPhone itu melimpah banget. Sekarang aja di Gmap dan iBook itu masih ngejual sampai iPhone 13. Padahal kalau kamu ke Apple Store itu barunya hanya ada sampai iPhone 15. iPhone 14 dan 13 itu nggak dijual lagi. Nggak tahu kenapa sepertinya memfasilitasi orang-orang Indonesia yang mau coba iPhone baru di bawah 10 juta. Umumnya di Indonesia untuk versi yang base model, bukan yang versi Pro, itu bakal dijual sampai 5 tahun setelah iPhone-nya rilis. iPhone 11 terakhir barunya dijual di pertengahan 2024, dan sekarang iPhone 12 itu udah mulai kosong, dan kemungkinan iPhone 13 itu masih ada sampai pertengahan 2026. Dan rata-rata semua iPhone itu harganya bakal nyentuh 7,5 juta di akhir tahun penjualannya. Pas aku draft script video ini, harga beli iPhone itu 8,7, sekarang 8,5. Awal tahun 2024, iPhone 13 itu masih 10 juta. Dan kalau kamu beli iPhone 13 sekarang, ya siap-siap aja awal tahun depan kemungkinan harganya bakal nyentuh 8 juta atau mungkin 7,5. Lalu gimana dengan iPhone 15? iPhone 15 itu pertama rilis di Indonesia harganya 16,5, sekarang 11,5. Udah turun 5 juta dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan kemungkinan tahun depan bakal nyentuh 10 juta. Tahun depannya lagi 9 dan terus turun sampai 7,5. Yang pasti harganya bakal turun terus. Bahkan untuk versi yang lebih lama, itu 4 bulan sekali bisa dipastikan turun harganya. Jadi kalau kamu beli iPhone baru yang lawas, pastikan kamu sudah menyiapkan hati untuk menerima penurunan harga itu. Tapi itu untuk versi base model dan versi plusnya. Untuk versi Pro, menurutku harganya lebih stabil. Ya meskipun turun juga. Di Apple Store, versi Pro itu hanya dijual di tahun tersebut. Dan produksinya itu nggak sebanyak versi base model. Sekarang aja kamu bakal kesusahan nyari iPhone 15 Pro atau iPhone 15 Pro Max di iBook ataupun di Digimap. Nah itu untuk versi iPhone yang lawas. Gimana kalau iPhone baru yang baru? Nggak seperti Android yang banyak banget versinya dan waktu rilisnya, iPhone cuma punya 2 waktu rilis. Yang pertama dan utama itu di bulan September. Ini biasanya line up-nya itu ada 4, Base model, Plus model, Pro model, dan Pro Max model. Ya walaupun kemungkinan di iPhone 17 itu versi Plus-nya udah nggak ada. Nah, biasanya iPhone ini akhir Oktober itu udah masuk Indonesia kalau nggak ada masalah. Nah, di awal-awal publish di Indonesia itu harganya pasti lebih mahal dibandingkan di Singapura ataupun di Malaysia yang ada Apple Store. Jangan beli di awal-awal, tunggu sampai Desember. Biasanya di akhir bulan Desember itu harganya akan berkurang sampai 1 juta. Itu yang dulu aku manfaatin pas beli iPhone 12 Pro Max ini. Saranku hindari untuk beli iPhone di bulan Agustus ataupun September. Bersabar dulu tunggu sampai iPhone barunya masuk Indo sekitar bulan Oktober, baru beli iPhone. Terserah mau beli yang baru ataupun yang lama. Karena yang lama biasanya harganya akan turun ketika yang baru udah tersedia. Tapi itu untuk versi selain versi Pro model. Pro model bakal jadi barang langka setahun setelah perilisannya. Jadi kalau kamu beli iPhone versi Pro model, belilah di Desember, Januari, Februari, Maret, sambil perhatiin event-event tertentu. Karena biasanya kalau ada event tertentu seperti Lebaran, terus tahun baru, itu harganya bakal turun. Lalu ada juga iPhone yang dirilis di bulan Februari atau Maret. Nah, ini iPhone yang lebih terjangkau, tapi nanggung banget biasanya speknya. Dulu ada iPhone SE yang masih ada tombol fisiknya, di saat tren semua HP itu udah full layar. Sekarang ada iPhone 16e yang kameranya cuma satu. Di tahun 2025, lensa wide itu seperti hal yang udah wajib ada sih. Nah, untuk iPhone yang rilis di bulan Februari atau Maret, sama treatmentnya jangan beli di awal-awal, kecuali kalau kamu memang benar-benar perlu iPhone baru tersebut. Tapi sebenarnya aku nggak merekomendasikan iPhone yang nanggung-nanggung ini sih. Dan sebenarnya waktu terbaik untuk beli iPhone itu adalah ketika uangnya cukup. Hindari cicilan dan pay later untuk beli iPhone. Karena harga iPhone-nya sendiri itu bakal turun. Oke, itu saja untuk video hari ini. Semoga video ini bermanfaat.